terkait kasus MTN di Bank NTT sebesar 50 miliar. Sampai saat ini penyidik masih tetap berproses dan mendalami beberapa fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik untuk mengungkap lebih terang benderang kasus ini. Masih mencari bukti-bukti yang mengarah dan mendukung untuk tindak pidana korupsinya. Bapak, kedatangan kami pada hari ini tujuannya untuk mental sudah sejauh mana penanganan kasus dengan MTN Bank NTT senilai 50 miliar oleh Kejati NTT. Itu mohon penjelasan Bapak. Oke, terkait kasus MTN di Bank NTT sebesar 50 miliar, sampai saat ini penyidik masih tetap berproses dan mendalami beberapa fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik untuk mengungkap lebih terang benderang kasus ini. Dari penyelidikan bukti-bukti apa saja pada saat ini? Mengenai bukti-bukti yang ditemukan oleh penyidik itu tidak bisa kita ungkapkan, karena ada beberapa informasi memang yang harus kita buka, ada beberapa informasi yang tidak boleh dibuka, macam alat bukti apa yang didapatkan oleh penyidik. Nantilah setelah persidangan itulah terbuka untuk umum, kalaupun jadi ini. Karena takutnya nanti kita sampaikan begini salah, ternyata bukan korupsi. Itu makanya didalami dulu satu persatu, karena perkara ini tipis sekali dengan perbankan. Kapan kasus ini masuk di Kejati NTT? Perkara ini masuk sejak tahun 2021 akhir kalau tidak salah. Dan penyidik juga, ya itu saya bilang tadi, masih mencari bukti-bukti yang mengarah dan mendukung untuk tindak pidana korupsinya. Hingga saat ini kalau boleh jelaskan, sudah berapa kasus terkait dengan Bank NTT sudah masuk di Kejati, Pak? Terkait kasus Bank NTT untuk dari Kejaksaan Tinggi sendiri, yang kemarin tuh kredit fiktif, kredit macet atau istilahnya lah, pokoknya ada ini, dan sudah ingkrah semua. Yang kerugian yang ditimbulkan dari Bank NTT itu sebesar 146 miliar dan sudah dikembalikan semua kepada Bank NTT. Apakah dari kasus-kasus tersebut sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Yang mana? Yang dari selain kasus MTM tadi, yang waktu itu ada 6 apa 7 orang kalau tidak salah itu, dan semua sudah ingkrah semua. Ya. Apakah Bapak ingin menyampaikan hal lain terkait dengan penanganan kasus ini? Oke, jadi untuk perkara-perkara korupsi, apalagi yang banyak menggunakan undang-undang atau peraturan-peraturan yang menyerempet-nyerempet, jadi kita sangat hati-hati. Bukan tidak mau menetapkan tersangka, bukan tidak mau menghentikan apa, tapi kita betul-betul hati-hati jangan sampai masuk ke persidangan ternyata perkara pidum, bukan perkara korupsi. Itu saja. Jadi masyarakat bersabar aja, biarkan penyidik bekerja ya untuk mengungkap semua ini. Jadi pihak Kejati optimis bahwa kasus ini akan tetap kita optimis dan profesional bahwa kita akan menyelesaikan perkara ini satu persatu semua. Karena ya itu juga banyak kekurangan pegawai kita. Jadi ya harus satu-satu kita selesaikan satu lagi selesaikan satu lagi, biar semuanya tuntas semua. Makanya kita hati-hati sekali memang ini untuk perkara MTN ini. Ya, betul ada kerugian negara. Betul, kita punya ada kerugian negara 50 miliar kan, sesuai dengan BPK, temuan BPK. Cuma apakah kerugian negara ini perkara korupsi atau fiksus? Apa pidum? Oh iya, masih dari sisi itu. Karena undang-undang perbankan pun ada bisa merugikan negara. Ini kan dia uang masyarakat itu uang negara tuh, mau masuk kayak di Bank BRI, bank-bank pemerintah lah, termasuk kan NTT bank pemerintah. Kalau kriteria cuma kerugian negara, oke, silakan. Tapi kalau hakim berpendapat lain, nah, sementara yang dibilang kasusnya ada sama dengan di Sumatera Utara, beda dia. Sama, betul-betul sama, cuman di Medan itu ada gratifikasinya. Jadilah sih masuknya di gratifikasi. Oh iya. Jadi korupsi masuk di gratifikasi.
bukan di sementara di MTN-nya sendiri mereka itu juga ada aturannya juga. Belum bisa, maksudnya ke NTT kan belum bisa, berarti kan belum ada SOP-nya. Jadi ini butuh betul-betul kehati-hatian. Hati-hati betul kan. Kehati-hatian dalam menangani kasus ini ya. Karena jangan sampai kita ajukan ke persidangan mentah saya bilang itu perkara pidum. Perbankan, undang-undang perbankan, pidum penyidiknya Polri. Jadi bukan mau orang bilang didiamkan apa semua kita. Iya. Penyidik kan berbagai macam cara cari ininya nggak dapat di sininya, kita cari tempat lain dulu supaya bisa masuk. Kita cari tempat lain lagi dulu, tapi yang khusus korupsinya aja. Nah, kasus korupsi Ya. apakah itu gratifikasi, apakah itu suap menyuap. Siap. Tapi kalau bilang jelas kerugian negara ada betul. Karena kita ada macam-macam, pokoknya teknik penyidik ada yang lebih tahu itu. Harus jelas dan terang benderang biar kita di persidangan juga tidak kelabakan lagi. Benar. Kalau masih tipis-tipis begini main majukan saya semua, ternyata digali sama hakimnya juga pun digali, kan pasti saya terbuka semua. Siap. Di sidang terbuka. Digali sama hakimnya, wah ini Pak Jaksa nggak bisa. Kan sama dengan kasus yang PUPR itu. PUPR. Dituntutnya gratifikasi. Ternyata hakim putusnya suap menyuap. Gitu. Jangan sampai terjadi seperti hal itu. Ya kalau sama korupsi nggak masalah. Iya, korupsi nggak masalah. Tapi kalau korupsi apa? Diputusnya bahwa ini bukan perkara korupsi. Sudah. Ini perkara pidum. Sudah sangat penyidikannya. Benar sekali. Itu harus bersabar. Jadi dari awal kita harus. Makanya itu kenapa korupsi itu tidak pernah bilang 1, 2 apa secepat itu loh. Kalau yang kayak beda dengan apa namanya kasus tanah yang di Labuan Bajo itu cepat itu yang kita itu apa langsung teks mau dapat semua itunya. Nah kalau ini kan kita makanya didalami sama penyidik. Kita juga ya penyidik sudah bersurat ke tenaga ahli lain juga untuk minta bantuan. Makanya aturan ini kita lihat. Aturan ini kita lihat. Jangan hanya aturan itu mendorong korupsi saja, nggak bisa. Jangan sampai nanti merembet ke aturan lain. Kecuali kalau saling berhubungan. Siap. Gitu. Umpama TPPU-nya, TPPU larinya kan korupsi juga bisa. Hati-hati. Biar terang benderang di perkara ini. Intinya optimis tetap berlangsung, tapi mesti hati-hati. Tetap kita optimis. Walaupun umpamanya setelah ini didalami pun tidak ada unsur korupsi, kita nyatakan nanti bahwa tidak terbukti unsur tidak korupsi. Makanya kita naikkan. Oh iya. Kalau terbukti kita naikkan, kita akan tetapkan tersangka. Tapi kalau ke depan kalau terbukti ya berpeluang tersangka pasti ada. Iya, kalau umpamanya pasti ada untuk penetapan tersangka siapa yang bertanggung jawab di situ. Paling biasanya yang pertama kita ambil yang paling faktor yang pertama yang paling utama itu ya siapa yang bermain di situ. Aktor intelektualnya siapa? Dan kawan siapa? Entah dari level bawah, menengah, atas. Yang sendiri terungkap apabila itu berjalan tuh ke depannya. Jelas kalau sudah penyidikannya dibilang lengkap, penyidikannya dulu kan, berarti sudah bisa dicari penetapan tersangka. Biasanya dibarengkan dengan tersangka bahwa si A ini lagi bertanggung jawab dulu. Nanti di persidangan bahwa si A ngomong bahwa si B, si C juga ikut-ikutan, nah itu lagi. Iya. Itu.